Ibu bapak yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita masih bisa duduk bersimpuh di tempat yang mulia ini, di majelis yang mulia ini dalam rangka memperingati hari lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak yang duduk di majelis ini, kita sedang duduk di taman surga. Dalam salah satu hadis Nabi, baginda Rasul bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kalian semuanya melewati taman di antara taman surga, maka hinggapilah oleh kalian, masuklah oleh kalian di dalamnya. Lalu para sahabat Nabi bertanya kepada baginda Rasul, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Apakah yang dinamakan taman di antara taman surga itu? Dijawab oleh baginda Rasul, hilakul dzikri, riungan orang-orang yang berzikir. Artinya kalau pada malam hari ini di tempat ini kita ada orang-orang yang ingat Allahnya, ada orang-orang yang zikirnya, ada orang-orang yang baca Qur'annya, ada orang-orang yang solawatannya, ada yang mengkaji ayat-ayat Allah, maka inilah namanya Raudhah min riyadil jannah, taman di antara taman surga. Artinya malam hari ini kita duduk di taman Alhamdulillah. Sekarang pertanyaan saya sama ibu bapak, mana yang lebih senang duduk di taman surga atau di taman kota? Ibu-ibu senangnya ke taman safari atau taman surga, Bu? Awas lagi ngunyah nanti muncrat loh jawabannya. Kalau duduk di taman surga ya segini orangnya. Tapi saksikan bagaimana di taman safari, bagaimana di taman-taman kota, bagaimana di taman-taman yang dibikin ada hiburan segala macamnya, yang hadir bisa ratusan orang, yang hadir bisa ribuan orang. Tetapi alhamdulillah malam hari ini kita bisa duduk di taman surga, Raudhah min riyadil jannah. Tapi resikonya kalau duduk di taman surga hawanya ngantuk, ada angin surga. Alhamdulillah nih nggak ada yang ngantuk ini. Alhamdulillah. Kenapa? Halo, tadi nggak jelas sih, bukan salah saya, salah panitia. Ibu bapak yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang luar biasa pada malam hari ini kita duduk bukan dalam rangka macam-macam. Kita duduk dalam rangka memperingati hari lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Sekarang pertanyaannya adalah, ada apa warga di kampung ini, ada apa jamaah Masjid Al-Muhajirin memperingati hari lahirnya baginda Rasul? Kenapa kita memperingati hari lahirnya baginda Rasul? Karena kita punya ingatan. Jadi malam hari ini ibu bapak duduk memperingati hari lahirnya baginda Rasul karena kita punya ingat. Kalau ada orang yang anti peringatan, berarti dia tidak punya ingat, alias orang gila. Siap. Alhamdulillah nih, kita memperingati hari lahirnya baginda Rasul karena kita sama-sama umatnya baginda Rasul dan punya ingatan
Alhamdulillahirabbil. Kira-kira ibu-ibu yang diingat hari lahirnya baginda Rasul atau hari lahirnya diri sendiri nih? Dua-duanya alhamdulillah. Kadang-kadang yang diingat satu hari lahir dirinya, hari lahir anaknya, hari kapan nikahnya, bahkan kapan pertemuan pertama kali sama sang istri. Kadang-kadang hasil rebutan sama satpam. Nah, ibu bapak yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita kenal ada istilah maulid, ada istilah maulud, ada istilah milad. Beda. Kalau maulid itu bisa isim zaman, bisa isim makan, bisa kondisi, bisa kata tempat. Jadi kalau ada orang yang anti maulid, berarti anti tanggal lahirnya baginda Rasul, tempat lahirnya baginda Rasul, bahaya imannya. Kalau maulud itu bayinya, berarti Rasulullahnya. Jadi kalau kita memperingati maulid, berarti memperingati hari lahirnya baginda Rasul dan tempat lahirnya baginda. Kalau memperingati maulud, berarti memperingati bayinya, bayi Rasulnya yang kita peringati. Berarti kalau ada orang yang anti maulud, berarti anti baginda Rasulnya. Kira-kira imannya bahaya tidak? Alhamdulillah kita ini adalah orang-orang yang senang mengingat lahirnya baginda Rasul, juga senang mengingat bayi baginda Rasulnya dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil. Kira-kira kita ceramah berapa jam? Biasanya kalau di kampung-kampung Pak sampai jam 1 malam nih. Karena ini adalah orang-orang sibuk ya. Paling setengah jam doang. Setengah jam Pak ya. Kan amplop nggak mungkin dikurangin walaupun sama pendeknya dari siapa. Ibu bapak yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu baginda Rasul ini punya nama Muhammad bin Abdullah. Baginda Rasul ini punya nama Muhammad atau Ahmad, ada lagi Al-Mustafa, ada lagi Al-Mahyu, ada lagi Al-Hadi. Banyak nama-nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi yang namakan Yasin, ada Toha, tadi itu selamatin tuh. Ada Yasin, ada Toha. Itu bagian daripada nama-nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita lihat satu ayat di dalam Al-Qur'an. Satu atau dua ayat yang kita bahas malam hari ini tentang siapakah Muhammad bin Abdullah ini. Saya sambil minum kopi dulu. Ini kopinya kopi pahit. Bapak-bapak kasih kopinya. Ibu-ibu sudah ngopi Bu? Belum? Ngunyah baik dah. Ibu bapak sekalian, ada ayat dalam Al-Quran, ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidaw wa mubasyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajam hafal Quran semua ini. Alhamdulillah. Kita kalau ceramah di hadapan yang hafal Quran gampang Pak. Kita sebutin awalnya, ibu bapak yang lanjutin. Kadang-kadang kalau ceramah orang yang nggak tahu Quran, Masya Allah, udah kita kerasin suara baca dari ujung sampai akhir, manggut doang jemaahnya.
Oh, manggut ngerti apa kagak tuh ya? Penting manggut-manggut aja dah. Ya ayyuhan nabiyyu, wahai nabi. Masya Allah ibu bapak sekalian. Muhammad bin Abdullah ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an enggak menggunakan kalimat ya Muhammad. Tapi digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ya ayyuhan nabi, wahai nabi. Kalau nabi-nabi yang lain dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala menggunakan nama aslinya. Nabi Adam dipanggil ya Adam. Nabi Nuh dipanggil ya Nuh. Nabi Ibrahim dipanggil ya Ibrahim. Nabi Musa dipanggil ya Musa. Nabi Zakaria dipanggil ya Zakaria. Sampai Nabi Isa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ya Isa. Semua nabi-nabi dipanggil oleh Allah menggunakan nama aslinya, tapi tidak dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu ayat pun dalam Al-Qur'an, satu kalimat pun dalam Al-Qur'an Allah memanggil nabinya ya Muhammad, ya Ahmad. Yang ada adalah ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul, wahai rasul, wahai nabi. Hebat enggak nabi kita? Hebat enggak nabi kita? Masya Allah. Baginda Rasul yang punya nama Muhammad ini, sampai-sampai dalam panggilannya saja Allah enggak menggunakan nama aslinya dipanggil olehnya, tapi menggunakan panggilan kemuliaan, menggunakan panggilan penghormatan. Karena memang kata Allah, wa rafa'na laka, enak kalau ceramah ya Quran. Wa rafa'na laka, maka kami tinggikan penyebutan namamu wahai Muhammad, kata Allah dalam Al-Qur'an. Sampai-sampai dipanggil saja Allah memanggilnya menggunakan panggilan cinta, panggilan sayang, panggilan kemuliaan. Itulah dekatnya Allah dengan Nabi kita, sampai-sampai dipanggilnya panggilan romantis. Kalau baginda Rasul dipanggil menggunakan panggilan kemuliaan, Rasulullah juga punya umat, namanya umat Islam. Tidak ada di dalam Al-Quran Allah memanggil umat Nabi ini menggunakan ya umat al-Islam. Nggak ada. Tidak ada kalimatnya ya umat Muhammadin. Tidak ada. Apabila Allah mau memanggil umat baginda Rasul, orang-orang yang beriman ini, umat Islam ini, dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Romantisnya Allah memanggil kita umat baginda Rasul ini. Kalau nabi-nabi terdahulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala menggunakan nama aslinya, demikian juga umat-umat Nabi terdahulu. Ada umat yang bernama Bani Israil dipanggil ya Bani Israil. Ada umat yang bernama Ahlul Kitab dipanggil ya Ahlul Kitab. Namanya betul dipanggil. Tapi umat Islam, umat baginda Rasul, dipanggilnya menggunakan panggilan kasih sayang, panggilan kemuliaan. Dan yang hebatnya jemaah sekalian, baginda Rasul juga memanggil orang yang dicintainya menggunakan panggilan cinta juga. Baginda Rasul punya istri yang pipinya kemerah-merahan dipanggil ya Humairah, wa istriku yang pipinya kemerah-merahan. Bapak-bapak punya panggilan sayang nggak sama istri? Halo? Punya panggilan sayang? Ada yang panggil mama, dibalik papa. Ada yang manggil mami, dibalik papi. Itu panggilan sayang nggak Pak Bu? Sayang ya. Ada yang panggil umi, ada yang panggil abi, ada yang panggil bunda, ada yang panggil
ayah. Cuma sekarang sudah mulai berubah sebagian, panggilnya ayang beb. Ada ayang beb, lama-lama ayam bebek. Silakan, itu panggilan saya, masing-masing punya. Begitu kita ke istri, Pak, punya panggilan saya. Suami punya panggilan saya, istri kita punya anak, ikut-ikutan panggilan saya juga. Kalau istri kita manggil kita ayah, itu anak manggilnya ayah juga. Ada panggilan saya. Kalau kita punya ketua RT, namanya Burhanuddin, manggilnya apa? RT. Panggilan kehormatan tuh. Sampai istrinya yang punya nama Astuti dipanggilnya ibu. Tuh, mana orangnya? Panggilan penghormatan itu. Contoh. Ibu bapak yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wong kadang-kadang masa pacaran mah Masya Allah panggilannya romantis luar biasa. Iya kan, udah nikah panggilannya mulai berubah. Lagi pacaran mah Masya Allah masih pacaran sudah umi, sudah abi, masih pacaran kok. Latihan bilang. Lagi pergi pacaran mah kentut aja ditahan, kentut. Kentut ditahan. Begitu sudah nikah, Pak, Masya Allah. Prat sono prot sini. Ibu bapak sekalian, sampai-sampai baginda Rasul itu punya para sahabatnya. Itu para sahabat Nabi kalau manggil panggilan Rasul itu enggak boleh menggunakan nama aslinya. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kalian semuanya memanggil nabimu sama seperti kalian memanggil kawanmu dan sahabatmu, dilarang. Maka baginda Rasul dimuliakan panggilannya. Maka wajar kalau kita umat Islam di Nusantara punya kalimat ya Sayyidi ya Rasulullah. Ada juga di antara ulama-ulama kita ngajarin kalau nyebutin nama Nabi tambahin Sayyidnya. Allahumma sholli ala Sayyidina. Itu bentuk penghormatan. Memang Nabi tidak ada kalimat Sayyidnya, tapi kita kepada Nabinya butuh penghormatan kita kepadanya. Ketawaduannya Nabi adalah mengajarkan Allahumma sholli ala Muhammad, tetapi kita hormat kepada baginda Rasul sama seperti Allah memanggil baginda Rasul. Panggilan penghormatannya kalau kita sholawat tambahin sayyidinanya, Allahumma sholli ala sayyidina. Cuman yang mau silakan, yang enggak juga enggak apa-apa. Gitu aja kok. Repot. Jangan ribut. Istilah kunut sama enggak kunut orang sekarang ribut. Tapi alhamdulillah orang kompleks ini sudah enggak ribut, Pak, karena sudah sholat subuh sebagiannya. Sebagiannya masih banyakin yang sholat. Ibu bapak yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kita bergaul, Pak, dalam kita bergaul juga kita memanggil orang tuh panggilan sayang, panggilan penghormatan. Ada yang lebih tua dari kita, kita panggil abang, kita panggil bapak. Itu dalam bergaul diajarin oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu akhlak kita, Pak, kepada sesama. Diajarkan oleh baginda Rasul cara memanggilnya. Kalau yang lebih tua bapak, yang tua manggil yang lebih muda adik. Kalau yang Sunda teteh, neng, akang, mas, kang mas. Masing-masing punya ciri khas memanggilnya. Lalu kan Nabi nggak ngajarin manggil mas. Iya, Nabi bukan orang Jawa. Mas bagaimana? Akang, itu mah kita, itu bentuk kita menghormati kawan kita, Pak. Ini cara kita bergaul, itu akhlak yang diajarkan oleh baginda Rasul. Nah, Allah memanggil baginda Rasul dengan kalimat ya ayyuhan
wahai Nabi. Itu satu. Itu baru potongan ayat itu tuh kita. 10 menit lagi nih ceramah nih. Pokoknya habis kopi Pak, selesai ceramah. Kopi dikit lagi. Ya kayak galon dong isi ulang. Lagi musim maulid ini Pak. Kita hari ini 3 tempat di maulid nih. Masya Allah, berkah orang ngaji terus. Nah ibu bapak yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna arsalnaka, sesungguhnya kami mengutus engkau ya Muhammad. Yang mengutus baginda Rasul itu bukan koleganya. Yang mengutus baginda Rasul bukan laskarnya, bukan anggotanya, bukan partai politiknya, bukan komunitasnya. Tapi yang mengutus baginda Rasul adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna arsalnaka. Maka baginda Rasul itu diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, membawa ajaran Allah, membawa firman Allah, membawa yang dimaui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah baginda Rasul dalam hidup, mengajak orang untuk beriman kepada Allah. Inna arsalnaka. Baginda Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang Pak, kalau ada Pak Lurah memanggil ketua RW, Pak Lurah mengutus ketua RW untuk mendatangi umatnya, mendatangi rakyatnya, otomatis ini RW membawa berita dari Pak Lurah. Nggak boleh mengada-ngada bikin berita sendiri. Demikian juga Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus baginda Rasul ini membawa firman Allah, membawa risalah Allah. Makanya arsalnaka, risalah, surat Al-Quran yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam ayat yang lain ada kalimat kama arsalnaka fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina. Baginda Rasul itu datang membacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Makanya baginda Rasul ini manusia Pak. Baginda Rasul ini manusia. Kenapa manusia? Karena diutus di kalangan manusia. Lihat ayat dalam Al-Quran. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu. Hafal Quran lagi nih. Enak ceramah begini Pak. Qul, katakanlah. Ini perintah Allah kepada baginda Rasul. Rasulullah menyampaikan kepada umatnya, apa isi perintahnya? Innama ana. Sesungguhnya aku, kata baginda Rasul ini, basyarun, manusia, mithlukum, sama seperti kalian. Jadi baginda Rasul itu basyar, manusia. Baginda Rasul punya kulit, baginda Rasul punya tulang, baginda Rasul punya rambut, baginda Rasul punya mata, punya mulut, punya hidung, punya telinga. Sama mithlukum, sama seperti kalian. Sama. Tetapi baginda Rasul yuha, diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kalau ada manusia yang dapat wahyu, kira-kira manusia biasa apa luar biasa Pak? Iya. Jangan stop sampai basar doang ayatnya. Kalau dibaca kul innama ana basyarun, stop sampai di situ. Nanti akhirnya kita ngomong Rasul kan manusia biasa. Ntar dulu ayatnya lanjutin. Yuha ilayya annama ilahukum illahu wahid. Baginda Rasul itu diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kalau ada manusia dikasih wahyu Al-Quran, ini kira-kira manusia biasa atau luar biasa? Jangan kata orang yang diwahyukan Al-Quran Pak. Kalau ada ustadz yang hafal Quran, kira-kira itu orang spesial apa enggak? Spesial apa enggak? Masya Allah.
Luar biasa. Baginda Rasul beda nggak kulitnya dengan kita? Kalau kita kulitnya biasa, kalau Rasul kulitnya lembutnya luar biasa kulitnya baginda Rasul. Coba kalau kulit kita kasar, beda nggak? Beda. Dalam salah satu riwayat, Pak, baginda Rasul itu punya air seni, air kencing. Itu air kencingnya baginda Rasul diminum sama ibu-ibu yang sakit perut. Main minum aja tuh ibu-ibu. Ketemu baginda Rasul ngomong ibu-ibu, ya Rasulullah, aku sakit perut. Aku masuk ke rumah, aku lihat gayung situ ada air. Saya minum aja. Kamu minum? Iya. Rasanya apa? Sembuh sakit perut saya. Itu air kencing saya, tapi jangan dilanjutin. Coba kalau air kencing PRT diminum sama ibu-ibu. Wah. Lihat baginda Rasul. Itu baginda Rasul manusia, tapi keistimewaannya luar biasa, bukan seperti manusia biasa. Itulah kata ulama, basyarun lakal basyari, manusia tapi bukan seperti umumnya manusia. Baginda Rasul punya air ludah, kita juga punya air ludah, tapi air ludahnya baginda Rasul menjadi obat. Coba air ludah kita. Ali bin Abi Thalib, Pak, sakit mata, mau perang Tabuk. Ali masuk, maaf ya Rasul, sakit mata nih. Sini, diludahin oleh baginda Rasul, sembuh matanya Ali bin Abi Thalib. Coba air ludahnya siapa ini? Ramadan umpama. Kan hafal Quran nih katanya, jangan dites. Andi takut terputus-putus hafalan. Ibu-ibu sakit mata, Ramadan sakit mata ini saya. Sini Bu, diludahin sama dia, insya Allah itu ibu-ibunya ke rumah sakit air nih, minta diopname. Itulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasul itu diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ada wahyu Al-Qur'an yang kita baca. Maka dalam salah satu riwayat, kalau dinamakan ahli Al-Qur'an itu adalah mereka yang senantiasa baca Al-Qur'an, yang senantiasa menghafal Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an, mengajarkan Al-Qur'an dan mengamalkan Al-Qur'an. Itulah kata Nabi, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan yang mengajarkan Al-Qur'an. Bahkan dalam salah satu hadis yang lain, inna lillahi ahlina minan nas. Allah Subhanahu wa taala punya keluarga dari kalangan manusia. Coba lihat, Allah yang lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, yang Allah tidak diperanakan dan tidak punya anak, itu punya keluarga dari kalangan manusia. Sahabat Nabi bertanya, manhum ya Rasulullah, siapa mereka? Hum ahlullah ahlul Quran, mereka yang ahli Al-Quran, itu adalah keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Itu gara-gara memahami Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, memahami, belajar Al-Qur'an, mengajarkan Al-Qur'an. Itulah bedanya dan yang membuat kita mulia di hadapan Allah karena Al-Qur'an. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka. Baru arsalnaka, udah 2 tuh. 5 menit lagi dah. Ini kira-kira bapak-bapak ini senangnya ceramah yang panjang atau ceramah yang pendek? Panjang atau pendek, Pak? Bapak-bapak senang yang panjang ini. Ibu-ibu senangnya ceramah yang kayak gimana, Bu? Senangnya ceramah yang panjang atau yang pendek, Bu? Panjang juga ibu-ibu.
Senangnya panjang masuk separuh atau pendek masuk semua? Panjang semua. Ceramah. Jangan kemana-mana pikiran. Inna arsalnaka syahidan. Muhammad bin Abdullah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai syahidan, sebagai orang yang menyaksikan. Menyaksikan apa? Menyaksikan ada di antara umatnya yang beriman, ada di antara umatnya yang mengingkari. Baginda Rasul ini menyaksikan mana umatnya yang beriman kepada Allah, mana umatnya yang soleh, mana orang-orang yang menerima ajarannya, mana orang-orang yang menerima ajakannya. Langsung disaksikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai baginda Rasul syahidannya tidak hanya saat beliau hidup saat ini, boleh jasadnya terkubur di Madinatul Munawwarah, tapi ruhnya masih bisa menyaksikan kita kumpul pada hari ini, jemaah sekalian. Dalam salah satu riwayat, Pak, kalau ada orang yang mengucapkan salam kepada baginda Rasul, orang yang mengucapkan salawat kepada baginda Rasul, maka salamnya itu, salawatnya itu dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasul. Itu Rasulullah jawab balik, salam lagi deh buat jemaah al-muhajirin. Artinya baginda Rasul menyaksikan, berarti menyaksikan. Sekarang yang ngirim sholawatnya satu hari berapa ribu manusia tuh? Rasul menjawabnya. Dalam sholat ada sholawatnya. Ulama-ulama nggak berhenti daripada sholawatnya. Dalam adzan ada sholawatnya. Ada menyebut nama nabinya. Belum orang-orang soleh setiap saat mereka bersolawat kepada baginda Rasul. Setiap saat orang bersolawat kepada baginda Rasul, mengirimkan salamnya, Rasulullah menerima salam dari kita dan balikin lagi salam itu untuk mereka, kata baginda Rasul. Berarti nabinya hidup. Silakan buka dalam kitab Riyadhus Shalihin, itu dibahas di situ. Hebat baginda Rasul, syahid dan menyaksikan. Beda sama kita. Bapak-bapak keluar rumah, istri di rumah, kita nggak tahu istri sedang ngapain di rumah. Boro-boro mau tahu urusannya, orang HP aja ada kodenya, kita nggak bisa dibuka. Kalau baginda Rasul diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa taala, disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau akan salam dari kita, dan beliau menjawab salam dari kita. Coba saat kita sholat, salam kita ke siapa salamnya? Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Assalamualaikum, salam ke siapa? Kayaknya siapa kaknya? Nabi. Sama seperti kalau kita bertemu saudara, assalamualaikum, selamat. Dijawab nggak sama kawan kita? Dijawab. Assalamu alaika ya ayuhan nabiyyu. Itu salam kita kepada baginda Rasul saat kita sholat, dan dijawab oleh baginda Rasul. Jangankan baginda Rasul, Pak, kalau kita ziarah kubur, ada salam nggak dari orang dalam kubur? Ada, cuman nggak ada suaranya. Coba kalau ada suaranya, waalaikumsalam, lari yang ziarah. Kan sederhana sekali sebetulnya. Syahid. Ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran. Baginda Rasul itu orang yang memberikan kabar gembira. Baginda Rasul ceramahnya menggembirakan. Baginda Rasul berdakwah yang mengembirakan. Baginda Rasul kalau mengajak yang menggembirakan. Baginda Rasul dalam ceramah, dalam dakwahnya tidak mencaci maki umatnya, tidak memfitnah umatnya, tidak membuli umatnya, tidak menyampaikan dengan cara-cara yang kasar. Tapi baginda Rasul menyampaikannya, mengayomi umatnya, mengajak bukan mengejek.
Baktu. Merangkul bukan memukul, kata ulama kita. Mubasyiron, memberikan kabar gembira. Rasul itu hidupnya santai dengan para sahabatnya. Ketawa, tertawa. Ada lucu-lucunya baginda Rasul. Emang dikira baginda Rasul keras melulu? Enggak ada. Lembut baginda Rasul itu dalam pergaulannya. Orang yang menyaksikannya, Masya Allah, menyaksikan wajahnya yang lembut, tutur katanya yang lembut baginda Rasul disaksikan oleh orang-orang di sekitarnya. Orang beriman kepadanya, orang cinta kepadanya. Karena kelembutan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada orang kalau ceramah ngapa caci maki mulu ya. Dakwah kerjaannya sumpah serapah. Nabi siapa yang diikutin itu? Dakwah caci maki, dakwah sumpah serapah, dakwah memfitnah. Baginda Rasul tidak, saudara-saudara sekalian. Baginda Rasul mubasyiron, memberikan kabar gembira kepada umatnya. Orang yang beriman kepada Allah, beramal soleh, balasannya adalah surga. Itu disampaikan oleh baginda Rasul. Bahkan baginda Rasul menjamin, Pak, semua umatnya masuk surga. Kata baginda Rasul, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Setiap umatku, semua umatku semuanya dimasukkan ke dalam surga kecuali orang yang enggak mau. Sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, siapa yang orang yang enggak mau itu ya Rasul? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa orang yang mentaati aku masuk surga, yang maksiat kepadaku masuk neraka. Itulah orang yang enggak mau. Sekarang pertanyaannya, bapak-bapak mau nggak masuk surga nih? Ibu-ibu mau masuk surga nggak, Bu? Bu, mau nggak masuk surga, Bu? Maunya dimasukin apa masuk sendiri? Lebih bingung jawabannya. Bu, maunya masuk sendiri apa dimasukin? Masuk sendiri emang bisa. Dan dimasukin baru ada surga. Didorong oleh amal perbuatan. Yang kemana-mana pikiran ini udah malam nih. Pengen pulang buru-buru, Ustadz ceramah lama benar ya. Bagaimana kontrak kita ini, Bu? 5 menit lagi dah. Mubasyirat. Maka bapak-bapak sekalian, ayo kita berbicara kepada umat dengan cara yang menggembirakan. Kita berbicara kepada umat dengan mengayomi mereka. Ajak mereka, setiap perbuatan mereka akan ada balasannya. Akan ada balasannya. Dan balasannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah ada ayat yang menyampaikan, kullu may ya'malu, setiap orang yang berbuat baik seperti biji zarah sekalipun, ia roh akan ada balasannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampaikan kepada umat, berbuat baiklah, semua akan ada balasannya. Itu disampaikan oleh Allah lewat lisannya baginda Rasul sampai kepada kita. Itulah ciri daripada Muhammad bin Abdullah yang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang selanjutnya, baginda Rasul itu nadhiron, memberikan kabar peringatan kepada hamba Allah, kepada umatnya, mengingatkan mereka, mengingatkan orang-orang di sekitarnya, karena memang manusia itu suka lupa. Manusia itu dari kata ma nasia. Ma artinya sesuatu, nasia artinya lupa. Manusia sesuatu yang maka diingatin. Pengajian ini fungsinya untuk mengingati umat. Wa nadhiron, memberikan kabar peringatan kepada umat. Kalau kalian semuanya berbuat maksiat, nanti akan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikan kabar peringatan kepada mereka agar mereka mau kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mau beribadah kepada Allah. Kalau sudah mau beribadah, maka balasannya surga dijamin oleh Allah dan juga oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka ada ayat fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikan peringatan kepada orang-orang yang beriman, karena peringatan itu manfaat untuk mereka. Pengajian ini peringatan, Maulid Nabi ini peringatan kepada kita semuanya, mengingatkan kepada kita akan pentingnya meneladani baginda Rasul dalam kehidupannya. Inilah fungsi dakwah, inilah fungsi daripada pengajian, mengingatkan kepada kita sekalian akan bagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang kalau pengajian-pengajian sehari-hari atau mingguan, Pak, memang jemaahnya sedikit yang datang. Saya ini pengalaman, Pak, buka pengajian tuh kalau bapak-bapak, Masya Allah, malam pertama pembukaan ada 20 orang. 5 kali pertemuan, Pak, udah tinggal 5 orang tuh jemaahnya. Lama-lama ditutup pengajiannya. Ditutup, apalagi ustaznya suka minta-minta. Saya pernah alami, Pak, pengajian suatu tempat. Saya dari rumah belum makan, punya penyakit mah. Saya dari rumah belum makan ini. Nggak tahu di sini dapat makan kan? Akhirnya saya bilang sama jamaah, saya dikasih roti, Pak. Ya Allah, dikasih roti lagi, kata saya. Saya bilang, Pak, boleh nggak minta nasi saya? Akhirnya sama jemaah cari nasi. Minggu berikutnya telepon saya, Ustaz, maaf pengajiannya ditutup. Waduh. Saya telusuri kenapa ditutup. Gara-gara Ustaz sih minta nasi. Dikasih roti malah minta nasi. Masya Allah. Akhirnya saya bilang sama diri saya kalau ceramah nggak mau minta nasi. Minta makan aja. Terserah mau ngasih apa. Kalau pengajian mingguan, Pak, pengajian bulanan, yang hadir nggak sebanyak ini. Beda sama ibu-ibu, pengajiannya rame di mana-mana ibu-ibu mah. Pagi ada, siang ada, sore ada. Ibu-ibu kalau pengajian pasti bawa tas. Bapak-bapak bawa tas enggak? Enggak ada. Ibu-ibu bawa tas. Tahu buat apa itu tas? Saya tanya sama jamaah saya, apa bawa tas, Bu? Buat buah-buahan. Buat siapa? Buat anak di rumah, katanya. Yang diingat anak, bukan bapaknya. Makanya ibu-ibu, Masya Allah, rame pengajian di mana-mana, Pak. Saya ngaji di mana-mana keliling-keliling, yang paling rame sama ibu-ibu. Paling rame ibu-ibu. Seragamnya warna-warni. Masya Allah. Kadang-kadang yang bisnis ustadzahnya. Kata ustadzahnya, bawa aja dulu, bawa. Ya, ustadzah, yang kemarin belum lunas, bawa dulu, bawa. Begitu dibawa, kata lakinya, berumah tuh. Ma, apaan tuh? Seragam. Nah, kemarin belum lunas. Iya, ustadzah main suruh bawa aja, kata dia begitu. Akhirnya apa? Kalau ibu-ibu, Masya Allah. Karena peringatan itu perlu, Pak. Peringatan itu perlu mengingatkan kepada kita agar kita terus ingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nggak diingatkan, suka lupa. Jangan kata diingatin, Pak. Bagaimana kalau nggak diingatin? Diingatin saja masih banyak yang lupa. Bagaimana kagak ada peringatan lagi? Nah, kalau acara-acara seperti ini dikembangkan terus, ini bagian daripada syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Wada'iyan ilallahi, baginda Rasul itu sebagai dai. 1 menit lagi. Baginda Rasul itu sebagai dai, orang yang mengajak. Cara mengajaknya menuju Allah Subhanahu wa taala. Cara mengajaknya untuk memasuki agama Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah, masuk Islam dan mengimani dirinya akan utusan Allah Subhanahu wa taala. Itulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita juga demikian, jemaah sekalian. Kita harus menjadi dai buat pribadi-pribadi kita. Kita ajak diri kita untuk ibadah kepada Allah. Kita sebagai dai ini buat suami,
Suami sebagai dai untuk istri dan anak-anaknya. Ajak anak-anak untuk ibadah kepada Allah. Ajak istri untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajak mereka dalam kebaikan. Pengajian begini diajak untuk sedekah, diajak untuk sholat berjemaah, diajak untuk infak. Ajak mereka semuanya biizni, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ibu-ibu ajak dirinya, ajak anak-anaknya. Karena yang suka di rumah adalah ibu-ibunya. Kadang-kadang bapak-bapaknya pergi bekerja, mencari nafkah. Maka ibu-ibu yang setiap saat bertemu sama anak-anaknya, ajak juga anak-anaknya, didik mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wada'iyan ilallahi biiznihi. Terakhir, baginda Rasul itu sebagai sirajam munira, sebagai lampu yang menerangi, sebagai lentera yang menerangi. Baginda Rasul bagaikan bulan purnama, bagaikan matahari yang menerangi alam ini dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu kata kita dalam syair selawat, dalam syair berjanji dan rawi.